Baik saudara sekalian, pada hari ini tanggal 22 Oktober 2024 dalam rapat pembina dan pengurus serta pengawas Yayasan Pendidikan Perpajakan Indonesia YP3I, yaitu sebagai penyelenggara kegiatan sekolah-sekolah perpajakan Indonesia, telah mengundang dan datang Bapak Dr. Rahmani. Beliau adalah mantan Direktur Jenderal Pajak di Indonesia ini. Kita berbangga bahwa beliau telah bergabung menjadi anggota Dewan Pembina Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia. Kami akan mewawancari beliau bagaimana kesan beliau setelah mengikuti rapat pertama kali di STPI. Oke. Ya, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dulu Pak. Ini suatu penghargaan buat saya pada hari ini saya diundang, dan itu dalam rangka saya menjadi anggota baru ya. Saya menjadi anggota baru dari Dewan Pembina. Itu merupakan organ dari Yayasan YP3I ya, 3I Yayasan Pendidikan Pengelola Pajak Indonesia ya. Ya. Mohon maaf saya belum hafal singkatan-singkatannya. Udah kasih tahu. Jadi saya sangat berbangga ya melihat salah satu aktivitas daripada yayasan adalah memiliki sekolah tinggi perpajakan Indonesia, dan ini saya lihat sangat-sangat penting keberadaan STPI ini. Meskipun ya di universitas-universitas atau sekolah tinggi lain ada juga pelajaran tentang perpajakan, tapi STPI ini adalah sebuah institusi pendidikan bidang perpajakan, khususnya bidang perpajakan. Itu yang pengajar-pengajarnya atau anggota senat dari STPI ini itu adalah semua pejabat-pejabat atau mantan atau bahkan yang masih aktif di Direktorat Jenderal Pajak, sehingga mereka memang punya pengalaman real ya, pengalaman nyata, dan ngertilah lapangan. Jadi peraturan perpajakan seperti ini seperti itu, tapi di dalam lapangannya tuh ini mereka tahu semua. Jadi mereka lah sekarang jadi dosen-dosen di STPI. Oleh karena itu saya menganggap STPI ini ya salah satu institusi yang mengajarkan pendidikan perpajakan itu menjadi unggul. Sebenarnya ini keunggulan daripada STPI dibandingkan tempat lain. Mohon maaf nih, saya bukan merendahkan yang lain, tapi saya sangat punya keyakinan itu karena memang masyarakat gitu atau juga mahasiswi yang belajar di sini itu mendapatkan pelajaran tentang perpajakan itu dari orang-orang yang memang pernah menjalani tugas sebagai pejabat atau karyawan di perpajakan. Nah, jadi banyak hal-hal yang nanti yang contoh-contoh nyata yang ditunjukkan, interpretasi dalam peraturan-peraturan perpajakan itu semua akan diberikan. Oleh karena itu saya sangat terhormat itu saya dijadikan anggota baru Dewan Pembina, di mana nanti kita tentunya berinteraksi dalam hal kebijakan, dalam hal banyak hal gitu dengan yayasan ya, YP3I dan STPI sebagai institusi pendidikan itu. Dan saya berharap ke depannya STPI bisa dikembangkan lebih besar lagi ya, dan dia mungkin juga levelnya nggak hanya sampai D4 tapi bisa menjadi S1, karena itulah sebenarnya diharapkan oleh masyarakat atau calon-calon atau mahasiswa-mahasiswi yang sekolah di sini. Kalau mereka bisa dapatkan S1 bidang perpajakan, tentunya itu suatu kebanggaan dan suatu yang sangat berguna nanti buat negeri ini. Baik Pak, sebagai mantan Dirjen Pajak, suatu kekuasaan tinggi masalah polisi perpajakan, dan sekarang beliau juga masih aktif dalam kegiatan-kegiatan di Komisaris Utama BUMN, banyak kegiatan yang berkaitan perpajakan. Apa harapan Bapak ketika menjadi anggota kehormatan di Dewan Pembina Sekolah
Petinggi Perpajakan Indonesia, satu harapan Bapak, dan bagaimana kesan Bapak setelah ikut rapat pertama dengan Sekolah Tinggi Perpajakan itu? Apa perintah? Baik Pak Hati, kalau dikaitkan dengan pengalaman saya setelah saya pensiun itu saya banyak menjadi komisaris di beberapa perusahaan. Kemudian saya juga ketua komite audit. Nah, di situ saya merasakan sekali selalu di namanya kita di korporasi pasti pajak merupakan permasalahan, dan sering kali pejabat-pejabat yang ada atau ya petugas di korporasi yang menangani perpajakan kadang-kadang memang ada pengetahuannya masih kurang. Oleh karena itu mereka perlu pendidikan. Jadi sebenarnya harapan saya STPI juga bisa membuat suatu semacam workshop Pak, untuk 2 minggu dari orang-orang di korporasi ini, mau di BUMN maupun di swasta. Itu semua mereka, walaupun mereka adalah manajer pajak di perusahaan yang saya alami sekarang, itu kadang-kadang juga masih banyak pengetahuannya masih kurang. Oleh karena itu perlu datang STPI membuat satu program-program short course, coba ya, program-program pendek aja 2 minggu. Terus mereka bisa meningkatkan, mengupdate semua peraturan-peraturan perpajakan dan masalah-masalah perpajakan. Itu yang kita lihat Pak. Baik, terima kasih Bapak Dr. Fuad Bramani, beliau mantan Dirjen Pajak dan sekarang menjadi anggota Dewan Pembina dari Yayasan STP. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Saya udah dimasukkan jadi anggota.